Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang kami muliakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi, bertemu kembali, yakni masih tentang kajian-kajian fikih yang insyaallah yang akan kita bahas di sini, yaitu mengenai tentang syarat-syarat salat yang sudah dibahas beberapa episode yang sebelumnya. Sekarang episode yang berikutnya masih tentang kaifiah syarat salat. Dijelaskan bahwasanya syarat salat itu jumlahnya ada 8. Kemarin itu dijelaskan, satu, suci daripada 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci daripada beberapa najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat yakni masuknya waktu. Sekarang yang kelima. Sekarang kelima ya. 4. Berarti sekarang yang kelima ya. Yang keempat ya. Ya. Wadukhulul waqti, yang sekarang ini wadukhulul waqti. Surutus sholati samaniyatun taharatul hadasain wa taharatu anin najasati bisawbi wal badani wal makni wa satrul aurat wa istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Sekarang wadukhulul waqti, masuknya waktu, itu merupakan syarat solat. Kalau belum masuk waktu kita solat, belum jadi solatnya, belum memasuki syarat artinya. Kalau sudah masuk waktu barulah wajib melaksanakan solat, karena ini sudah merupakan syarat solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah masuk waktu. Nah, kalau masalah azan itu terkadang tepat, terkadang bisa lebih daripada waktu yang sudah ditentukan. Kalau azan itu bukan hanya saja memberikan tahu waktu solat, tetapi azan itu termasuknya yakni mengundang, memberitahu atau mengajak lah gitu. Mengajak untuk sholat, ngasih tahu bahwasanya ini sudah waktu sholat. Misalnya duhur itu jam 12. Jam 12 kurang 10 menit, belum jadi. Kalau di dalam keterangan, kalau sudah waktu istiwa dari ratanya matahari di atas kepala sudah geser sedikit, udah masuk waktu. Enggak dihitung sama jam. Misalnya jam 12. Tapi jam 12 matahari belum geser dari pala kita. Dari pala kita belum geser. Itu belum masuk waktu, gitu kan. Tapi kalau misalnya jam 12 kurang 10 menit kalau matahari sudah geser dari atas kepala kita, bukan tengah-tengah, artinya waktu istiwa sudah geser matahari, berarti sudah masuk waktu, gitu kan. Jadi kalau belum masuk waktu kemudian dia sholat, maka belum memasuki syarat sholat. Jadi masuknya waktu ini sudah artinya syarat sholat. Kemudian yang berikutnya wal ilmu bipardiyatiha, mengetahui ilmunya di dalam keparduan sholat. Jadi sholat ini harus tahu ilmu, matak ilmu dulu, harus tahu ilmunya sholat. Sholat tidak menggunakan ilmu, ya enggak jadi. Wudu tidak menggunakan ilmu, enggak tahu ilmunya juga enggak jadi. Apapun harus menggunakan ilmu. Wal ilmu bipardiyatiha, dia harus tahu ilmunya dengan keparduan sholat. Ilmu, masya Allah, ilmu sangat penting, masya Allah. Hadirin, dengan ilmu semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Ilmu, mantap. Kita diwajibkan tolabul ilmi. Bahkan dalam hadis kita tidak boleh pisah daripada guru-guru kita, para alim ulama kita.
Masya Allah, dengan ilmu, mengaji dan mengaji, terus mengaji sampai meninggal dunia. Gitu. Wajib tolabul ilmi, gitu kan. Bagi kita ilmu sangat penting. Ibadah apapun dengan ilmunya. Kalau tidak dengan ilmu maka enggak jadi ibadahnya, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, maka jangan sampai kita menuntut ilmu berhenti, gitu kan. Jangan sampai, gitu kan. Karena dengan ilmu, masya Allah, ibadah apapun kalau sudah dengan ilmu, nikmat rasanya hadirin, nikmat. Salat tahu ilmunya, wudu tahu ilmunya, jadi enak. Maka orang ngaji itu, ya Allah, godaannya berat hadirin. Orang ngaji, orang tolabul ilmi, godaannya berat, hawanya malas hadirin. Iya. Padahal itu kata Nabi Muhammad SAW, salah satunya calon penghuni sorga buat umatku orang yang rajin duduk di majelis ilmu, orang yang rajin tolabul ilmi, itu calon penghuni surga kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, wa alla ya'taqida fardon min furudiha sunnah. Yang berikutnya, jangan menekatkan salah satu di dalam keparduan sholat ditekatkan sunnah, gitu kan. Karena di dalam sholat itu ada hukum yang wajib, ada hukum yang sunnah, ada hukum yang mubah. Itu di dalam sholat, masya Allah. Kalau sudah sholat itu banyak pelaksanaan, ada yang dimakruhkan, ada yang disunahkan, ada yang diwajibkan. Kalau sudah di dalam sholat, contoh di dalam rukun sholat yang 17 ataupun yang 13. Di dalam rukun sholat yang 17 ataupun yang 13 itu banyak kewajibannya. Wajibnya rukun. Mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang mampu, membaca surat Fatihah dengan baik, tajwidnya, makharijul hurufnya, Fatihahnya, kemudian ruku beserta tumakninah, i'tidal beserta tumakninah, sujud beserta tumakninah, duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Kemudian tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, membaca sholawat Nabi dalam tahiyat akhir. Kemudian salam. Itu yang wajib-wajib. Ketika rukun sholat yang 13 atau yang 17, kita mesti mengetahui mana rukun sholat yang ada tumakninahnya, yang wajib ada tumakninah. Kita pun harus tahu. Karena di dalam sholat ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang makruh. Gitu. Nah, jadi rukun sholat yang wajib tumakninah, yang wajib ditumakninahi itu 4. 4 yang ada wajib tumakninahnya. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud, sujud sahwi, sujud awal, sujud pertama, sujud kedua, duduk di antara dua sujud, itu yang wajib tumakninah. Apa sih yang dinamakan tumakninah? Yang dinamakan tumakninah seluruh anggota badan kita ketika di dalam sholat itu harus berhenti, diam sejenak, tenangkan seluruh anggota. Berapa ukuran lamanya orang tumakninah? Biqadri subhanallah, seukuran mengucapkan subhanallah, itulah lamanya tumakninah. Ketika ruku Allahu Akbar, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Wajibnya ruku beserta tumakninah, mana yang disunahkan? Kita baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Kalau 2 kali makruh, lebih juga makruh. Berarti mesti 3.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, jangan adim. Azimi wa bihamdih itu sunnah mengucapkan tasbihnya. Wajibnya di dalam ruku wajib, tumakninahnya wajib. Setelah kita anggota kita Allahu Akbar ruku, tenangkan seluruh anggota badan kita, jangan sampai ada pergerakan. Enggak lama tumakninah itu, seukuran mengucapkan subhanallah. Baru kita baca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Nah, di dalam i'tidal wajibnya dia berdiri tegak, i'tidal. Di situ ada pesunahan. Apa pesunahnya? Mengangkatkan kedua tangan. Disunahkan lagi mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah, bukan wajib. Wajibnya mah i'tidal, bangun dari ruku tegak. Wajib tumakninah, tenangkan seluruh anggota. Ketika berdiri dari ruku baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sunnah mengucapkan itu. Paling sedikitnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, itu udah cukup. Paling sedikit orang mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu. Tuh, itu jadi ada sunnah, ada wajib. Kemudian sujud, Allahu Akbar, takbir intikal, sunnah kita ucapkan Allahu Akbar. Jangan diam aja. Dari i'tidal kita turun nggak mengucapkan Allah, ya nggak batal sholatnya, cuman sunnah. Allahu Akbar namanya takbir intikal. Jadi misalnya imam harus kedengaran juga dengan makmum takbir intikal, supaya makmum tahu bahwasanya imam lagi mau sujud. Allahu Akbar, wajibnya sujud, wajibnya tumakninah dalam sujud, sunnahnya mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Itu sunnah. Wajibnya sujud, kemudian tumakninah, sunnahnya mengucapkan tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bagaimana misalnya orang sujud diam aja nggak mengucapkan tasbih, ya jadi sholatnya, cuman nggak dapat pesunahan mengucapkan tasbih. Bangun dari sujud, ucapkan takbir intikal, imam ataupun makmum. Allahu Akbar kalau imam rada kuat, kalau makmum pelan. Baru baca Rabbighfirli, wajibnya duduk di antara 2 sujud, dan tumakninah disunahkan kita mengucapkan doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selesai. Setelah itu selesai, diantaranya baru kita tahiyat. Nah, di dalam tahiyat itu ada yang disunahkan, memang ada kewajiban namanya tahiyat. Tahiyat akhir dan duduk tahiyat akhir. Kalau mampu wajib duduk tahiyat akhir, seperti ngedeprok tuh ya. Kalau kata bahasa Arabnya mah ibtiros ya. Duduk ibtiros itu ngampar tuh. Itu kewajiban di dalam tahiyat. Nah, di dalam tahiyat akhir ada juga pesunahan. Mana pesunahan? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu pesunahan, sunnah. Tahiyat akhir wajibnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai situ wajib. Udah kesana mau assalamualaikum ya jadi. Wajibnya mah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu wajibnya tahiyat cuman sampai situ. Kalau kesananya sunnah, cuman sampai situ. Mau salam boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, dan juga di kalimat salam itu kalimatnya harus paham kalimat salam.
Ada alif lam, ada sin. Sinnya sin kecil. Assalam, lamnya minimal panjang 2 harokat. Assalamualaikum, jamak di situ. Assalamualaikum warahmatullah. Cuman sampai situ bacaan salamnya. Misalnya assalamualaikum, sah gitu kan. Kalau warahmatullah disunahkan. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, itu enggak disunahkan, bahkan makruh ditambah wabarakatuh. Jadi salamnya assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salamnya yang wajib, nengoknya kalau yang nggak paham itu nengoknya wajib. Padahal nengok kanan itu hukumnya sunnah. Wajibnya mengucapkan salam. Assalamualaikum, wajibnya sampai situ. Warahmatullah, sunnah itu. Nengoknya juga sunnah. Wajibnya mengucapkan salam. Dan wajib menghadap kiblat, bukan muka yang wajib menghadap kiblat. Kalau muka mengikutin anggota sodrun, ya dada kita. Yang wajib menghadap kiblat dada kita ini, bukan muka. Bagaimana kalau mukanya yang miring aja kan? Enggak jadi. Tuh, mata dada yang wajib menghadap kiblat, bukan muka. Muka mengikutin kemana arah dada, situlah muka ikut-ikut itu kan. Bukan dada ngikutin muka, bukan. Muka ngikutin dada. Mata wajib menghadap kiblat itu dada kita, sodrun, ya dada kita, bukan muka. Nah, jadi di kalimat tahiyat tadi ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Jadi wajibnya tahiyat akhir. Bagaimana kalau tahiyat awal? Tahiyat awal itu hukumnya hadirin sunnah nih. Itu banyak yang belum paham, bagi orang-orang yang belum belajar mungkin ya. Jadi seolah-olah berhubung tahiyat awal dilaksanakan terus, itu hukumnya sunnah muakkad. Apabila lupa disunahkan sujud sahwi itu. Biasa pakai tahiyat awal, enggak tahiyat awal karena lupa. Di saat ingat disunahkan sujud sahwi gitu kan. Jadi yang wajib mah hanya tahiyat akhir dan duduk tahiyat akhir dan membaca sholawat Nabi dalam tahiyat akhir, kemudian dan mengucapkan salam dalam tahiyat akhir, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir syarat sholat wajtinabul mubtilati. Jadi menjauhi perkara-perkara yang membatalkan di dalam sholat. Saya tidak membahas di dalam kitab kasih petu saja, yakni sarahnya gitu. Kalau sarahnya itu seperti memanjangkan rukun-rukun. Jadi pembatalan-pembatalan sholat yang saya bahas, yang membatalkan di dalam sholat. Banyak hadirin yang membatalkan di dalam sholat. Ketika sholat banyak gerakan tangannya, ya, banyak gerakan melebihi 3 kali terus menerus, batal itu kan. Kemudian lagi sholat kejatuhan tai cecek, kotoran, nggak buru-buru dibuang, ya, batal tuh seketika itu ya. Kalau ada kotoran jatuh ya seperti cecek, kalau dia nggak basah, kalau basah dia neplak di baju membekas, berarti batal sholat. Tapi kalau kita buang nggak membekas karena dia kering, itu nggak batal. Jadi pembatalan sholat mesti kita jauhi ketika kita di dalam sholat. Dehem, nah dehem ini kebanyakan orang dehem sengaja. Gatel enggak, apa-apa enggak, serak enggak, dia dehem. Padahal dia tahu hukumnya sholat tuh enggak boleh mengeluarkan suara yang tidak ditentukan suara di dalam sholat. Enggak puku-puku, sholat dehem, batal itu. Atau batuk yang bukan penyakit, enggak pengen batuk dibatuk-batukin, batal. Atau ngucap sehuruf 2 huruf, batal di dalam sholat tuh. Ada yang dehem dianjurkan, bahkan seolah-olah kalau nggak dehem ketika mana baca Fatihah, kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, kemudian serak. Nah serak, atau kita ketika mau baca Fatihah baca Bismillah, serak baca Bismillah karena ada yang ganjel, ada lendir misalnya, pengen batuk, ya batukin nggak apa-apa, batukin karena disitu dianjurkan. Kalau serak kita mau baca Fatihah, dianjurkan untuk dehem supaya apa? Plong ketika kita baca Fatihah, makharijul hurufnya kedengar.
Minimal kedengar dengan kuping kita sendiri. Itu. Makmum atau imam, kalau imam harus kedengar dengan pribadi, kedengar juga harus dengan makmum. Kalau makharijul hurufnya enggak pas menurut hukum, tajwidnya enggak pas menurut hukum, cuman gara-gara ada lendir enggak didehemin, enggak jadi itu sholatnya tuh. Jadi serak gitu Pak. Kecuali serak penyakit gitu ya, lagi serak itu enggak apa-apa. Tuh, baca Fatihah tadinya enak suaranya, begitu ada lendir-lendir sehingga bikin serak. Nah, wajib hukumnya di situ dibatukin atau didehemkan supaya apa? Supaya jelas suara makharijul huruf, yaitu surat-surat Fatihahnya, ayat-ayat Fatihahnya terdengar dengan telinga kita sendiri ataupun kedengar sama makmum apabila jadi imam. Ini saja hadirin, selesai kita membahas tentang rukun syarat-syarat salat yang jumlahnya ada 8 perkara. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya bahas jadi manfaat untuk saya pribadi dan umumnya kepada si pendengar, pemirsa dimanapun saja berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada yang minta doa dari kita sekalian, nanti tolong aminkan ya hadirin. Mudah-mudahan. Ya ini dari Hong Kong ya, negara Hong Kong. Ya, saudara kita minta doa yang bernama Rahmania dan Putut Dwi Pahlupi. Ini mau nikah ya, Sukma Dewa mau nikah. Beliau ini ya kita doakan mudah-mudahan dalam pernikahan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Dari sekarang ini ya kita doakan mudah-mudahan calon kedua mempelai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat lahir dan batin. Keluarga besarnya baik keluarga besar daripada Rahmania, kemudian keluarga besar Putut Dwi Pahmi Sukmi Dewa ya, juga dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, tidak ada hambatan suatu apapun. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini merupakan yakni itu sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka lakulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li masyayikhina wa li ustadina wa li aqrabaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat, khususan ila sahibil hajat Rahmania dan Putut Dwi Pahlupi Sukmi Dewa li ajli salamah wal barakah wal afiyah wa sihah. Allahumma tawil umurahuma wa sahih ajsadahuma wa nawwir qulubahuma wasabit imanahuma. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilman wa fahman wal hikna bisalihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul hajat ya Allah.
Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.